Satu kota ketemu orang tuanya seminggu sekali. Pantas jamaah. Ya Ustaz, sibuk anak Ustaz. Anak sudah punya istri, anak sudah punya anak, anak bertanggung jawab kepada mereka. Nah, kau bertanggung jawab kepada mereka. Tapi ingat, kau memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Maka usahakan yang sudah umur 40 tahun, yang merasa hidupnya sudah nyaman, yang mulai lupa sama orang tuanya, ingat sama orang tuanya. Kau nggak akan bisa sampai seperti ini. Ada doa orang tuamu, ada usaha orang tuamu, sehingga kau bisa memiliki harta. Kita akan di ayat ini, surat Al-Ahqaf ini, Allah menceritakan, wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah mengingatkan, kami wasiatkan kata Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Terkadang ada seorang anak yang mengatakan, Ustaz, anak ini ketika kecil ditelantarkan, ketika anak kecil ditinggal sama bapak, sama ibu, dititipin ke nenek. Masa anak sekarang sudah berhasil, orang tua anak datang sama anak, dia minta dibantu ini itu. Apa anak harus berbakti kepada orang tua kita? Nah, yang berwasiat agar kau berbakti itu bukan orang tuamu, tapi penciptamu. Ini wasiat dari Allah Jalla Jalaluhu, wa wassainal insan. Allah yang berwasiat agar kau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dan Allah ingatkan kepada ibu, dia yang hamil dalam kondisi susah, melahirkan dalam kondisi susah, 30 bulan melakukan hal itu. Ingat, ketika kau berdoa, ingat sama orang tua. Wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada orang tuaku ya Allah. Kenapa? Biasanya orang yang umur 40 tahun mulai lupa sama orang tuanya. Dia sudah tidak lagi butuh sama bapak dan ibunya. Dia sudah mapan hidupnya. Dia sudah punya keluarga sendiri, sehingga dia tidak berpikir untuk ke orang tuanya. Satu kota ketemu orang tuanya seminggu sekali. Pantas jamaah. Ya Ustaz, sibuk anak Ustaz. Anak sudah punya istri, anak sudah punya anak, anak bertanggung jawab kepada mereka. Nah, kau bertanggung jawab kepada mereka. Tapi ingat, kau memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Maka usahakan yang sudah umur 40 tahun, yang merasa hidupnya sudah nyaman, yang mulai lupa sama orang tuanya, ingat sama orang tuanya. Kau nggak akan bisa sampai seperti ini. Ada doa orang tuamu, ada usaha orang tuamu, sehingga kau bisa memiliki harta. Biasanya orang kalau sudah berkeluarga, kalau beli hadiah buat siapa? Buat istri dan anak-anaknya. Ke toko emas, beli gelang buat siapa? Istrinya. Ibunya, ibu sudah tua Ustaz, nggak butuh sama emas-emasan. Nggak apa-apa, kau nggak belikan emas, tapi belikan yang lain buat ibu. Berikan duitnya buat orang tuamu. Ingat sama orang tua, jangan merasa nggak butuh. Dan ada orang-orang yang sudah umur 40 tahun, kita bisa bayangin orang anak yang umur 40 tahun, bapaknya umur berapa kira-kira? 60, 65, udah tua. Dan banyak anak-anak durhaka setelah umur 40 tahun. Bapaknya dari kampung didatangkan, ibunya didatangkan dari kampung, ditaruh di rumah yang mewah. Sebagai apa? Ibunya sebagai perawat anak-anak, bapaknya sebagai tukang kebun di rumahnya, bapaknya sebagai supir. Si bapak, ya mau gimana lagi Ustaz, alhamdulillah saya bersyukur saya masih bisa melihat anak saya. Kadangkala ada anak subhanallah yang dibiarkan anaknya digendong sama neneknya. Nenek tuh kadangkala kangen jamaah sama putrinya, sama cucunya ya. Dia gendong, tapi nggak bisa lama-lama. Punggung dia udah lelah gendong kita ketika kita kecil.
Masa ketika kita sudah dewasa dan mereka sudah tua, kita suruh dia gendong cucunya, anak kita. Oke lah, sekali-kali 5 menit, 10 menit gak apa-apa. Tapi bukan jadi pekerjaan dia gendong anak kita. Subhanallah. Pernah terjadi di sebuah kota. Ini anak-anak udah pada kawin semua. Dulu kejadiannya. Anak-anak mau nonton bioskop. Tahun 80-an. Namanya udah pada punya anak, masa anaknya mau dibawa nonton bioskop? Nggak diajak, dititipin ke neneknya. Ya nenek mau nggak mau dititipin cucunya, seneng kan? Banyak cucunya yang dititipkan. Nek, kita mau nonton bioskop nih, nek. Iya nggak apa-apa, sini, bawa sini semua cucu. Datang kakek mereka, dikumpulin semua anaknya. Sini. Ente tahu ya, ibu ente udah capek ngurusin ente dulu waktu ente kecil. Sekarang ente titipin cucu-cucunya, bawa tuh hasil karya kalian semua, kata dia. Kadang-kala ada anak yang mana mungkin nenek akan nolak ya dititipin. Alhamdulillah dia terima seperti itu. Kadang-kala orang tua kita kasih rezeki sedikit ya, kita kasih duit, dia bersyukurnya Masya Allah dikasih sama kita. Tapi kadang-kala kita lupa aja. Nih yang sudah umur 40 tahun datang ke ibunya, udah tua renta, pijet kaki ibunya. Tanyain gimana kabar ibu, ya datang. Kalau bisa tiap hari ketemu orang tuanya. Mengatakan sibuk Ustaz, banyak pekerjaan. Subhanallah. Nih surgamu. Ada sahabat datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaiat Nabi untuk hijrah, membaiat Nabi untuk jihad fi sabilillah. Ditanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iya. Irji, pulang kau, pulang kau jumpain orang tuamu. Fathammal jannah, di situ surga. Ini mau berjihad disuruh pulang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang anak yang berpisah dari orang tuanya dan orang tuanya tidak suka? Dia berangkat ke Jakarta, kerja di Jakarta, ibunya di Pekanbaru. Ibu ridho, Ustaz. Oke, kalau ibu ridho nggak masalah. Tapi kadang-kadang ibunya ngomong, nak jangan jauh-jauh nak, ibu udah tua nak. Anak ngomong, Ustaz, anak kalau pulang ke Pekanbaru nggak ada kerjaan Ustaz. Jangan takut. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan Allah jamin hidup orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba an yunsa'alahu fi atharih wa yubsata lahu fi rizqih falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangin, rezekinya diluaskan, dua hal ini menjadi momok, menjadi hantu yang menakuti manusia. Takut kalau berbakti sama orang tua rezekinya berkurang. Setelah kita tidak berkunjung ke orang tua, waktunya nggak ada. Motor, sepeda motor, Allah akan ganti dua. Kau kalau ingin rezekimu dilancarkan, kalau ingin umurmu diberkahin, dipanjangkan, silaturahim. Dan orang yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita adalah orang tua kita, dari rahim-rahim kita. Maka jangan takut ketika engkau berbagi untuk orang tua. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. Katakan kepada mereka Muhammad, mereka bertanya, kepada siapa kami memberikan nafkah, memberikan sedekah? Allah memerintahkan nabinya menjawab, qul, katakan kepada mereka, ini untuk apa yang kalian nafkahkan dari harta kalian, maka falil walidain, ya, maka untuk orang tua, bukan buat masjid dahulu, bukan. Ini petunjuknya. Bukan buat bangun madrasah, bukan. Orang tua kita dahulu. Ada orang-orang yang berbuat baik kepada orang, tapi orang tuanya ditinggal. Kenapa jamaah? Kita nih kalau berbuat baik sama orang lain, masih ada celah untuk riya. Tapi kalau kita berbuat baik sama orang tua kita, nggak ada orang yang ngelihat.
Bahkan kita ingin memberi orang tua kita, tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang melihat kita memberi orang tua kita. Dan orang tua kita akan diam, nggak akan cerita ke sana ke sini mungkin dia itu. Kau takut rezekimu berkurang? Jangan takut. Allah luaskan rezeki. Ketika kau punya rezeki, yang pertama kau ingat jangan istrimu, jangan anakmu. Tanyakan kepada abah sama uminya, Umi kepingin apa Mi? Alhamdulillah anak punya rezeki. Umi kepingin rumahnya diperbaikin, perbaiki. Jangan memperbaiki rumahnya sendiri, rumah orang tuanya nggak diperbaiki. Tanyakan kepada orang tua kita. Dan sekali lagi jangan takut rezekinya berkurang. Mana qasad sadaqatun min mal, nggak akan berkurang harta itu dengan bersedekah. Kemudian waktu, kita nih terkadang mesti terbentur waktu. Ustaz, hari Ahad itu waktu buat keluarga. Oke, kau kerja di luar kota. Nah, libur Jumat akhir, Sabtu libur. Kau bisa ke kampungmu kan? Ya, tapi kan waktu buat anak-anak sama istri. Subhanallah. Kapan waktu buat bapak dan ibumu? Liburan panjang. Setahun sekali orang mudik. Setahun sekali mereka berjumpa dengan orang tuanya. Tiap hari ketemu anak sama istrinya. Dan akan kau rasakan nanti ketika kau sudah menjadi bapak dan anakmu keluar kota tidak menjumpaimu kecuali setahun sekali. Padahal kau bisa pakai pesawat mahal Ustaz. Jangan takut, kita nih sedang melakukan tugas dari Allah Jalla Jalla. Para jamaah, kalau sebuah perusahaan menugaskan kita, menugaskan pegawainya, kau berangkat ke Jawa, berangkat ke Surabaya, dijamin enggak tiket pulang perginya? Dijamin. Penginapannya dijamin. Dan kita percaya dengan jaminan perusahaan. Bagaimana kalau yang menjaminkan itu pencipta langit dan bumi ini? Rabbus samawati wal ard. Apa kita nggak yakin? Yakin. Dan itu sudah nampak. Anak-anak yang berbakti sama orang tuanya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahin waktunya. Tapi anak-anak yang berambisi dunia, jangankan waktu buat orang tuanya, waktu buat anak dan istrinya saja nggak ada. Ya. Pindah ibu. Nggih, pateni kek. Nah, pun tentak pun mandap. Kek. Geseran lagi. Pun ngaten.